Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وقال أيضا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan dan sama-sama mengharapkan ridha Allah, mari kita awali majelis kita yang penuh barokah ini dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, nikmat, kasih sayang yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma, sehingga alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir berkumpul dalam majelis yang barakah, insyaallah dengan tujuan yang sama, yakni tafaqquh fiddin, belajar untuk memperdalam wawasan mengenai ilmu agama kita. Mudah-mudahan segala bentuk usaha-usaha yang kita lakukan untuk hadir pada malam hari ini Allah ganjar dengan pahala yang berlipat-lipat, dan Allah jadikan sebagai wasilah memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, zuriat, dan juga para pengikutnya, umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diakui sebagai umat dan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tuntas mengenai hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi, yakni hadas besar. Ada 3 perkara yang mungkin terjadi pada wanita ataupun laki-laki, seperti berhubungan, keluarnya mani, dan mati. Dan ada 3 poin yang hanya dialami oleh wanita, yakni haid, nifas, dan wiladah atau melahirkan. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan masih dengan pembahasan yang ada hubungan dengan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yakni tentang fardunya mandi besar. Kalau kemarin apa yang menyebabkan kita harus mandi, maka hari ini kita akan bahas satu bab mengenai fardunya mandi itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'a. Fardunya mandi itu ada 3. An-niyatu, yang pertama niat. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. In kanat ala badanihi, jika adanya najis itu terdapat pada anggota badan kita.
Jadi mandi untuk menghilangkan hadas besar memang secara ritual yang nggak ada bedanya kayak kita mandi hari-hari begitu Pak. Cuman ada perkara yang perlu kita perhatikan, dan ini adalah syarat sahnya mandi, yakni fardu-fardu yang perlu kita tunaikan. Kalau perkara-perkara ini tidak ada ketika kita mandi besar atau mandi wajib, maka ini nanti walaupun airnya rata ke seluruh badan ya, tapi tidak menghilangkan hadas besarnya. Yang pertama adalah niat. Nah, selalu kita ingatkan di dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan kita semua di sini insya Allah ya, dan mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'i, selalu menjadikan niat itu sebagai salah satu rukun di dalam ibadah. Kemarin dalam bab wudu, niat juga termasuk rukun, ya kan? Sholat pun wajib niat, ya. Maka niat ini adalah satu perkara yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah itu sendiri, sehingga hampir dalam seluruh qadiyah, dalam seluruh permasalahan fikih khususnya ubudiyah, bab ibadah, maka niat ini tidak bisa kita kesampingkan, menjadi sesuatu yang mesti kita sertakan di dalam amalan itu sendiri. Nah, adapun niatnya mandi, mungkin sebagian kita sudah tahu, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Itu kurang lebih redaksinya seperti itu, bunyinya seperti itu. Tapi perlu difahami ya, yang juga sudah sempat saya sampaikan, bahwa melafadzkan niat itu sunnah. Melafadzkan niat hukumnya apa? Sunnah. Karena niat itu sendiri apa sih? Niat itu adalah kerentak hati atau perasaan yang ada dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatan itu sendiri. Itu definisi niat. Maka karena yang dimaksud adalah kerentak hati, maka melafadzkan niat itu namanya bukan niat, ya namanya talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Sehingga seandainya kita hanya dalam hati mengatakan saya niat mandi tanpa diucapkan, maka mandinya sah nggak? Sah. Boleh nggak diucapkan? Ya sah, boleh saja. Dan ini juga berlaku dalam wudhu, sholat. Mungkin kita sering mendengar ya, imam atau siapa saja tokoh agama sholat, usolli fardhal isya'i arba'a raka'atin mustaqbil qiblat, adaan ya Allahu akbar, ya kan? Nah, sehingga kita mungkin mengacu kepada tokoh agama tersebut, oh berarti sholat itu harus diucapkan tadi, usolli. Tidak harus, hukumnya sunnah. Yang harus itu adalah menghadirkan niat dalam hati, jadi hatinya yang mengatakan. Makanya usolli fardhu dhuhri itu namanya talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Itu kalau cuman melafatkan kok hatinya tidak ada niat, justru nggak sah sholatnya, justru nggak sah wudunya ya? Jadi hanya sekedar baca hafalan, nah itu malah jadi nggak sah jadinya. Justru yang poin pokoknya apa? Hatinya yang niat. Maka ketika sholat Allah, hatinya mengatakan saya niat sholat isya, saya niat sholat maghrib 4 rakaat lillahi ta'ala, itu hatinya yang mengatakan. Adapun mengucapkan itu sunnah ya. Diucapkan itu bagus karena memang anjurannya diucapkan, tetapi tidak diucapkan bukan berarti tidak sah sholatnya, bukan berarti tidak sah mandinya, karena itu bukan bagian daripada rukun. Rukunnya mandi, rukunnya sholat, rukunnya wudhu itu niat, bukan melafadzkan niat. Ini perlu difahami sehingga nanti kita tidak
mudah menyalahkan orang. Loh, kamu kok nggak niat? Loh, emang kita niat itu dalam hati, Pak. Jadi kita nggak tahu orang itu niat apa enggak. Kita nggak bisa memvonis, menghukumi. Oh, kamu nggak niat, nggak sah sholat kamu. Tahu dari mana? Nah, ya dia nggak, bibirnya nggak mengucapkan usolli fardhu. Loh, itu melafadzkan niat. Kalau melafadzkan niat, hukumnya sunnah. Kalau nggak bisa bahasa Arab melafadzkan niat, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Silahkan. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Sunda, silahkan. Ya, niat itu tidak ada bahasa khusus. Ya, yang ada bahasa khusus itu sholat. Jenengan sholat, ya, Al-Fatihahnya diterjemah. Ini pernah santer beberapa waktu yang lalu lah, mungkin sudah 10 tahun yang lalu tuh ada wong iki rodok nyeleneh ngono, Pak. Ya, bau-bau kejawen begitu sehingga lafaz-lafaz sholat itu dirubah menjadi terjemahan Indonesia dan itu dipraktekkan ketika sholat. Allah Kang Moho Agung. Wah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami meminta tolong dan hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Kau murkai dan orang-orang yang tersesat. Kabulkanlah. Pernah dengar nggak? Ada orang sholat pakai bahasa Indonesia dengan alasan, kita ini Islam itu bukan untuk orang Arab. Ini ada orang punya paham-paham seperti ini. Islam itu rahmatan lil alamin, sehingga percuma kita sholat nggak ngerti artinya. Ya maka harus diterjemah. Ini pemikiran-pemikiran menyimpang begini, Pak. Pemikiran-pemikiran menyimpang. Ada perkara itu yang masih bisa ditoleransi, urusan seperti kayak tadi saya bilang, kalau niat boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, karena tidak ada ketentuan harus menggunakan bahasa tertentu, bahasa Arab misalkan, silakan. Tapi kalau lafat-lafat di dalam sholat ini memang muayyan, tertentu, nggak bisa ditranslate ke bahasa-bahasa lain. Boleh nggak dipakai bahasa? Ya nggak sah, karena memang disyaratkan harus sesuai. Nabi sendiri mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Dan Nabi sholat pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dan tidak. Maka ulama menyimpulkan kalau kalimat-kalimat atau bacaan-bacaan sholat itu tidak bisa diartikan, tidak bisa diamalkan menggunakan bahasa-bahasa lain. Nah, kalau tidak ada ketentuannya, tidak ada kewajibannya, contohnya seperti niat dalam wudu, niat ketika mandi, maka ini boleh menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Kemudian izalatun najasa, menghilangkan najis. Selain kita nih harus niat, maka kalau seandainya ada di anggota tubuh kita ini najis-najis yang masih menempel, maka wajib dihilangkan dulu. Karena begini Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau mandi itu tujuannya apa? Menghilangkan hadas besar. Iya, menghilangkan hadas besar. Sedangkan najis itu bagian daripada hadas besar, bukan? Bukan, ya kan? Hadas itu kan status seseorang, itu namanya hadas. Status seseorang. Jadi hadas itu apa sih? Nggak ada bentuknya hadas itu. Kalau najis kan ada zatnya. Apa misalkan kotoran ayam, ya kan? Atau darah atau nanah. Ini ada bentuknya, ada zatnya, ada jiremnya. Tapi kalau hadas itu keadaan, jadi nggak ada bentuknya. Maka kalau kita mandi, niatnya mandi,
tetapi dalam keadaan badan kita, sebagian anggota tubuh kita ini masih ada najisnya, maka nanti air yang mengenai najis yang ada di tubuh kita tadi, ya, kemudian menghilangkan najis tadi, ya najisnya hilang. Tetapi air tersebut tidak bisa dikatakan untuk mandi. Kenapa? Karena punya tugasnya masing-masing. Kalau sekali guyur niatnya mandi tapi masih ada najisnya, anggota lain, anggota tubuh kita yang lain yang tidak ada najisnya, maka suci hadasnya. Nah, anggota tubuh kita yang mungkin di sini ada darahnya, maka yang ada darahnya tadi ketika darahnya tersapu oleh aliran air tadi, ya dia hilang najisnya, suci dari najis. Tapi air tadi kan sudah musta'mal, ya, atau bahkan bisa jadi mutanajis. Nah, oleh sebab itu tempat yang ada najisnya memang hilang najisnya, tapi tidak hilang status hadasnya. Bisa dipahami nggak, Pak? Makanya harus sendiri-sendiri cek dulu anggota tubuh kita. Oh, ada najisnya, hilangkan, ya, hilangkan dulu najisnya. Kalau sudah hilang najisnya, baru sempurnakan dengan basuhan mandi hadas atau mandi besarnya tadi. Tapi kalau nggak ada najisnya, ya sudah, ya, kalau ada najisnya ya sudah, berarti langsung diguyurkan air, isalul ma. Wa isalul ma'i, dan menyampaikan air, mengalirkan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit. Cuman ada 3. Niat menghilangkan najis kalau memang ada, menyampaikan air ke seluruh anggota tubuh kita, meliputi seluruh bagian kulit dan rambut atau bulu-buluan. Ya, kalau rambut tuh kita biasanya istilah rambut tuh cuma untuk kepala, padahal kan bulu yang tubuh itu bukan hanya di kepala, ada alis, ya, ada kumis, ada jenggot, ada bulu ketiak, ada bulu kemaluan, ada bulu dada. Kalau orang-orang Eropa, orang India, orang Arab kan adanya berbulu semua. Maka apakah itu wajib basah dengan air ketika mandi wajib? Wajib, harus kena semua, ya. Terus kalau terhalang oleh sesuatu yang bukan najis tapi menghalangi, seperti misalkan contoh, sebagian kita mungkin berprofesi yang kotor-kotoran misalkan, ya, seperti dari sawah atau biasa, atau buka bengkel biasanya, ya kan, pangannya ini bekas-bekas oli, bekas-bekas, ini kan menghalangi air, minyak, mungkin ibu baru dari dapur masak kan, ya, tangannya masih banyak bekas minyaknya, ini kan menghalangi sampainya air ke kulit, maka ini juga harus dihilangkan dulu, ya, harus diikat. Atau kita mungkin habis ngecat nih, misalkan habis ngecat, banyak cat-cat yang terkena kulit-kulit atau anggota tubuh kita, kemudian ketika kita hadas bagaimana? Apakah harus dibersihkan? Ya harus dibersihkan, karena kalau tidak nanti air tidak sampai kepada kulit, maka perlu dibersihkan. Makanya sangat-sangat tidak dianjurkan memelihara kuku panjang, karena nanti air itu tidak sampai ke sana ketika wudhu, ketika mandi. Ya, sebaiknya kuku dipotong bersih, rapi. Nah, hanya saja ya kita perlu ketahui ada beberapa zat yang nampaknya, ya, kayak contoh begini aja, kita langsung kasih contoh deh. Kalau pas lagi pilkada atau pemilu tuh, ya, kita biasanya habis nyoblos nyelupkan tangan ke tinta. Nah, tinta ini apakah nantinya menghalangi air sampai masuk, menghalangi air terkena kulit sehingga akhirnya menyebabkan mandinya tidak sempurna alias tidak sah? Maka bisa dicek dulu ini jenis tintanya, ya. Tapi kalau umumnya tinta-tinta yang digunakan oleh panitia Panwaslu, Bawaslu, panitia KPU, itu tinta yang digunakan tuh biasanya tinta yang digunakan untuk pena-pena air itu, ya, pena-pena air yang berbasis air. Nah, ini
sebagian besar umumnya itu tidak menghalangi air sampai kepada kulit, ya, karena dia tidak ada unsur minyak yang menghalangi. Tapi ada sebagian jenis tinta itu yang memang menghalangi air, ya. Maka ini perlu juga kita perhatikan. Kayak cat, ya. Kalau cat tuh yang water based itu, ya, seperti cat tembok ini kalau seandainya itu tipis di kulit, itu insya Allah kalau kita mandi air itu ngeresap kena kulit. Tapi kalau yang berbasis minyak kayak cat kayu, cat besi dan semacamnya, nah itu kalau terkena kulit kita itu tidak bisa air tembus ke dalam meresap. Nah itu perlu diperhatikan, kita hilangkan dulu, ya, pakai thinner dan semacamnya, dihilangkan. Lah, ada pertanyaan begini, Ustadz, bagaimana saya ini sudah hari-hari profesi saya ngecat misalkan, udah itu ada sebagian jenis cat itu yang waduh kalau udah kena kulit tuh ya mungkin bisa dibersihkan tapi nggak bisa bersih betul gitu, nggak bisa total bersih. Nah ini sudah beda lagi ranahnya, Pak. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan yang kita alami akan bisa menarik kemudahan di dalam agama. Agama itu fleksibel aja, Pak. Jangan dibikin ruwet dan dibikin ribet, ya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan kepada kalian dalam urusan agama dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Buktinya apa? Orang wudu nggak dapat air bisa tayamum, ya kan? Agama itu mudah, jadi nggak bisa dijadikan alasan kenapa kamu nggak sholat, gimana nggak ada air buat wudu, lo bisa tayamum. Kenapa kamu nggak sholat, nggak sanggup berdiri, lo bisa duduk nggak bisa tidur nggak bisa, pakai isyarat mata, kedipan, nggak bisa sama sekali, stroke total. Maka sholat apakah gugur? Tidak. Waliyadzubillah, misalkan ada seseorang kena musibah yang sampai tingkatan seluruh sekujur badannya itu nggak bisa digerakkan sama sekali, ya. Kalau orang stroke tuh ya insya Allah masih bisa ngedip, Pak, ya. Ada orang tuh yang memang lumpuh total, ya, lumpuh total, cuman detak jantungnya aja yang masih bisa bergerak sama denyut nadinya. Selebihnya ngedip aja udah nggak bisa. Apakah orang kayak gini gugur kewajiban sholatnya? Enggak lah. Maksudnya kita bisa mengambil ibrah dari sini. Kita harus bisa mengambil kesimpulan. Pelajarannya apa? Saking pentingnya sholat, orang udah nggak bisa ngapa-ngapain aja tetap wajib sholat. Terus gimana sholatnya? Nggak bisa wudhu, diwudukan. Nggak bisa kena air, tayamum. Nggak bisa gerak, pakai kedipan mata. Kedipan mata nggak bisa, yang penting hatinya. Dia jalankan, laksanakan sholat, isyarat hatinya saja. Berdiri, duduk, pakai gerakan hati. Kan dia masih bisa berimajinasi. Saking pentingnya sholat, Pak. Nah, kita cuman gara-gara hujan deras, ya, gara-gara, waduh pakaian saya najis semua. Alasannya kenapa nggak sholat, pakaian saya kotor. Orang nggak punya pakaian aja, Pak, sholat dalam keadaan telanjang boleh nggak? Kalau dalam keadaan ikhtiari, sholat tanpa busana sama sekali, ya tidak sah. Tapi kalau memang sudah mepet, darurat, contohnya mungkin kita di tengah hutan, di tengah padang pasir, ya, terkam binatang buas, bisa menyelamatkan diri, tapi pakaian robek semua, habis, ya, mau tutup pakai apa lagi? Pakai daun pisang, nggak ada daun pisang, ya, nggak ada tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan, ya kan? Terus kita tahu ini sudah masuk waktu sholat, boleh nggak sholat dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali? Dalam keadaan ini maka wajib dia tetap sholat. Bukan berarti masa ngadep Gusti Allah telanjang bulat gimana tuh? Yo, sekarang kan kondisinya berbeda, ya kalau dalam keadaan seperti ini nih, pakaian ada, ya kan, malah jenengan lu pakaiannya insya Allah kalau cuma 5 setel lebih lah di rumah sana,
Ya, mampu buat beli, ya, nggak ada pakaian, ada daun jati, daun pisang, nganggo karung goni yo kena. Ya. Nah, kalau dalam keadaan betul-betul darurat, maka sholat dalam keadaan tanpa busana pun ya boleh dan sah. Wallahu a'lam. Kita kembali kepada pembahasan tadi. Jadi kalau memang sudah sulit, kita udah usaha dihilangkan, saking banyaknya beli kecil, nggak harus sampai bersih, Pak. Kalau kita sudah upayakan dan memang sulit itu cat itu hilang, maka sudah, itu sudah ma'fu, sudah dimaafkan. Jangan justru menyita waktu kita untuk membersihkan anggota tubuh kita sampai berjam-jam, akhirnya waktu sholat lewat, keliru, ya. Cukup kita usaha semampunya. Seandainya memang sulit, dirasa sulit untuk sampai bersih total dari perkara-perkara yang menghalangi anggota tubuh kita tadi, entah itu cat, entah itu lilin, entah itu lemak, minyak dan semacamnya, yang penting kita sudah usaha, sudah, maka sholat dalam keadaan seperti itu. Wallahu a'lam. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, dan sunnah-sunnahnya mandi wajib ada 5. At-tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah, wal wudu'u qablahu, yang kedua berwudu sebelum mandi. Jadi sunnah, Pak, baca bismillah sunnah. Kalau bismillah ini umum, setiap melakukan kebaikan kita baca bismillah. Nah, dalam kamar mandi emang boleh baca bismillah? Kan bisa dalam hati. Ya, kalau kita di tempat-tempat yang khabis, ya, tempat-tempat yang banyak najisnya seperti di toilet, ya, di WC, kita dilarang untuk melafadzkan kalimat-kalimat agung seperti melafadzkan Quran, zikir yang ada ucapan-ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah, itu dilarang, jangan diucapkan. Nah, kok ini ada katanya sunnahnya baca bismillah? Nah, bisa dalam hati toh. Atau begini, atau mandi itu kan nggak harus dalam WC toh. Ya? Mandi itu kan nggak harus di dalam kamar mandi. Banyak di daerah-daerah tuh mandi tuh berjamaah. Yang penting bisa menjaga aurat, yang penting bisa menjaga menutup aurat, Pak. Kadang nih tradisi di kampung-kampung ini mandi bareng-bareng di kali, wah, sempakan tok. Masih ada nggak di sini seperti itu? Saya. Laki-laki nih yang kadang kurang bisa menjaga aurat, Pak. Laki-laki auratnya sampai dari mana ke mana? Tahu semua insya Allah ini. Nggak perlu saya tanya, insya Allah tahu semua. Ya, laki-laki itu auratnya dari lutut sampai pusat. Ya. Nah, kalau bisa area itu area yang privasi gitu loh, Pak. Jangan sampai ada yang melihat kecuali orang-orang yang memang halal untuk melihat, pasangan kita, istrinya, atau mahram kita, orang tua, anak, adik. Selebihnya jangan mentang-mentang hari ini budaya oh enggak gue katok cendek sama ini biasa, akhirnya Allah biasa. Jadi perkara yang biasa tuh belum tentu dibenarkan dalam agama. Jangan hanya karena itu sudah menjadi suatu hal yang umum berarti dibenarkan dalam agama, tidak, Pak. Nah, yuk kadang nang masjid wudu ngangkat sarung tekan gini, wes, nggak perlu itu, Pak, ya. Ya, cukup diangkat sampai batas lutut aja. Ya, karena emang mau basuh sampai sini-sini enggak toh. Ya, cukup angkat sampai lutut saja. Dan sampai orang melihat aurat kita, walaupun sesama laki-laki. Jadi aurat itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, bukan berarti batasan untuk lawan jenis, bukan. Bahkan sesama jenis, ya. Hanya saja kalau wanita, sesama wanita itu auratnya sama kayak laki-laki, antara pusar dan lutut kalau sesama wanita. Tapi kalau wanita kepada lawan jenis, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu di luar sholat, ya, dalam sholat atau di luar sholat. Kalau laki-laki dalam sholat, luar sholat, dilihat oleh sesama atau dilihat oleh lawan jenis, ya sakmono, auratnya antara pusar dan lutut, seperti itu. Jadi sunnah wudhu sebelum mandi wajib, wudhu dulu. Nah, kalau kita sudah wudhu dulu sebelum mandi wajib,
Maka seandainya ketika kita mandi besar kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka nanti selepas mandi kita sudah bisa langsung mengerjakan perkara-perkara yang bisa dikerjakan, yang mana disyaratkan harus dengan wudhu, seperti sholat. Habis mandi nggak wudhu lagi, boleh nggak? Dilihat tadi sebelum mandi wudhu belum. Kalau sudah wudhu dan ketika mandi dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, maka habis mandi bisa langsung sholat. Lah gimana namanya mandi ya gosok-gosok toh? Loh, gosok-gosok ki apa ya kudu gosok nganggo iki, Pak? Kan yang membatalkan wudhu itu menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Emang nggak bisa gosok pakai ini? Kan bisa, ya. Maka kalau nggak mau batal wudhunya ketika mandi, ya ketika menggosok-gosok tubuh area kemaluan misalkan, maka ya pakai telapak tangan bagian luar, itu nggak batal wudhunya. Sebagian mungkin bertanya-tanya, emang bisa mandi nggak batal? Kan megang-megang, kan gosok-gosok. Lo bisa, karena yang membatalkan wudhu itu kalau megangnya pakai ini bagian dalam, kalau pakai bagian luar kan nggak batal. Udah itu ketika mandi dia nggak buang air. Biasanya kan orang mandi itu buang air kecil, ya kan, pipis. Nah, ya kalau begitu ya berarti ya wudhu lagi. Habis mandi nanti wudhu lagi, jangan langsung sholat. Tapi kalau dia nggak ngentut, ya kan, nggak buang angin, nggak buang air, dia nggak menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, maka seandainya sebelum mandi dia sudah sempat wudhu sebagai sunnah, kemudian setelah mandi dia tidak perlu wudhu lagi, bisa langsung sholat, bisa langsung megang mushaf Quran dan seterusnya. Wa imrarul yadi 'alal jasadi, dan sunnah juga menggosok-gosokkan tangan, menjalankan tangan maksudnya digosok-gosok, ya. Jangan cuman mentang-mentang pakai air dari sumber beguyur cuma berdiri gitu. Ya sah saja, yang penting rata. Tapi sunnahnya digosok-gosokkan. Sunnahnya menggosok-gosok badan ketika mandi besar. Wal mualatu, dan berkesinambungan. Maksudnya bagaimana kesinambungan? Sunnahnya mandi itu tuntas sekali, Pak. Jangan dicicil. Bapak Ibu, mandi itu tuntas sekali, jangan dicicil. Gimana tuh nyicil mandi? Contoh, ini gambarannya aja. Ya, misalkan yang sudah berkeluarga, berhubungan dengan suaminya, istrinya, tapi posisi masih malam, dingin, ya kan? Pengen mandi tapi kok dingin, akhirnya Pak dicicil, keramas dulu, palanya dibasahin, nanti bangun subuh baru basuh badannya. Kalau ditanya boleh nggak begitu? Boleh sebenarnya, boleh. Tetapi sunnahnya mualah. Mualah itu apa? Mualah itu apa? Berkesinambungan. Tapi yang saya bilang boleh tadi dengan catatan basuhan tadi belum kering. Tapi kalau basuhannya sudah kering, ini juga berlaku dalam hal wudhu, Pak. Dalam hal wudhu, jenengan wudhu, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, basuh wajah. Setelah basuh wajah, tahu-tahu teman datang nyamperin di samping. Loh, kamu di sini toh ngobrol? 5 menit ngobrol, baru basuh wajah. Selesai ngobrol, lanjutin tangan, boleh nggak? Apa harus diulang dari awal? Ya, jadi baru basuh muka, ditinggal ngobrol 5 menit, 10 menit. Selesai ngobrol, ngulangi dari awal apa lanjut tangan? Boleh lanjut tangan, dengan catatan basuhan wajahnya belum kering sempurna, masih ada basah-basahnya. Jadi basuhan terakhirnya masih ada. Atau contohnya habis basuh tangan ditinggal ngopi. Tinggal ngopi dulu lah misalkan. Ya, habis ngopi lanjut ngusap kepala, boleh nggak? Boleh, dengan catatan basuhan tangannya belum kering sempurna, masih ada basah-basahannya. Tetapi tetap tentunya sunnahnya berkesinambungan, jangan diputus-putus.
Nah, sunnahnya begitu. Maka dalam hal mandi juga sama. Kalau mau keramas dulu silakan, tetapi nanti nyicilnya jangan sampai udah kering dulu, baru nanti lanjut tangannya dulu. Udah itu jarak 1 jam, tangan kirinya jarak 1 jam, lutut ke bawah, nggak bisa kalau udah kering ya. Boleh dicicil, tetapi anjurannya tetap berkesinambungan, continue ya. Ngapain coba dicicil-cicil Pak? Kayak angsuran motor aja dicicil-cicil. Kemudian yang terakhir, wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota kanan daripada anggota kiri. Nah, gimana ya? Emang mandi itu ada bagian-bagiannya? Kalau wudhu kan ada bagiannya. Ya sama Pak, walaupun mandi itu nggak dibagi setengah-setengah, tapi sunnahnya ketika guyur air itu bagian kanan dulu, anggota tubuh bagian kanan, sunnahnya seperti itu. Baru kemudian anggota bagian kiri, itu sunnah. Wallahu a'lam. Jadi simpel, fardunya ada 3, niat menghilangkan najis kalau memang ada. Kemudian yang ketiga, air sampai kepada seluruh bagian tubuh termasuk rambut dan seluruh bagian kulit. Kemudian sunnahnya tadi disebutkan membaca bismillah, kemudian diawali dengan wudhu, itu sunnahnya. Kemudian menggosok-gosok badan berkesinambungan, dan yang terakhir mendahulukan bagian kanan daripada kiri. Rangkumannya seperti itu. Maka nanti kita mulai praktek mandi besarnya seperti itu. Kalau memang belum sesuai dengan ini, sekarang kita udah ngerti ilmunya ya, biar nggak lupa praktek ya. Nanti malam prakteknya. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu jemaah sekalian kaitan dengan pembahasan ini, atau mungkin di luar topik juga silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Monggo silakan. Kalau wudhu, airnya bekas wudhu candain karena hemat lah kemarau. Gasnya itu buat suci, buat cebok lah. Bisa nggak? Itu statusnya mustakmal. Mustakmal itu air yang aslinya suci tapi tidak bisa lagi digunakan bersuci. Buat cuci sendal ya, bisa. Ya, cuci itu kan ada 2 kemungkinan. Yang pertama nyuci sekedar membersihkan dari kotoran debu, yang kedua membersihkan dari najis. Kalau untuk bersihkan dari debu dan semacamnya yang bukan najis ya tidak masalah, silahkan. Tapi kalau yang dimaksud untuk mensucikan najis, maka air mustakmal ini sudah tidak bisa mensucikan najis. Ya nggak apa-apa, silakan kita wudhu ditampung misalkan di bak atau di ember. Ya nanti kalau cuma buat cuci-cuci kaki, asal kakinya nggak ada darah, bekas tele ayam dan semacamnya, nggak masalah. Cuman membersihkan dari debu kotoran tidak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau digunakan untuk membersihkan najis. Nah, kenapa? Karena air yang tampungan bekas wudhu ini statusnya dia namanya sudah terpakai untuk bersuci. Air yang sudah pernah dipakai untuk bersuci, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Kalau itu utuh murni air mustakmal. Saya kasih gambaran yang kedua. Kalau contohnya begini gambarannya. Air wudhu, kita wudhu, air tetesan ini kita tampung di wadah, ember misalkan, karena betul-betul saat itu misalkan contohnya sangat sulit mendapatkan air. Jadi air bekas wudhu yang netes-netes ini kita tampung, dapatlah 1 ember. Nah, kita punya persediaan, dan ini nggak ada najisnya ya. Nanti bekas wudhu ternyata di sini ada bekas darah jatuh, jadi bukan mustakmal, jadinya mutanajis. Jadi memang untuk wudhu dan memang tidak ada najis pada tubuh anggota wudhu kita, dan kita tampung, dapatlah 1 ember. Air bekas aliran tangan sama wajah kaki kita dapat 1 ember. Kita punya persediaan 1 bak atau 1 gentong air yang memang belum pernah dipakai sama sekali. Nah, pertanyaannya, boleh nggak air yang bekas tampungan ini tadi yang statusnya kan mustakmal nih ya, mustakmal kan, mustakmal itu nggak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Suci iya, tapi nggak bisa untuk bersuci. Dimasukkan, campurkan kepada wadah drum atau bak tadi, boleh nggak? Boleh. Dan dia tidak akan merubah daripada status air dalam drum tadi.
ini kita untuk menepis tradisi atau stigma di kalangan masyarakat kita yang mengatakan air bekas wudhu itu nanti mustakmal. Maka, dan ini juga saya alami ketika saya masih kecil ya dan belum belajar ya, orang tua tuh mengajarkan wudhu itu misalkan kalau wudhu dari ember atau dari wadah ya, jangan sampai percikannya masuk lagi ke situ, ya kan? Benar begitu ya, nanti mustakmal, nanti air ember nggak bisa dipakai lagi. Ini kurang tepat, Pak. Kalau cuma mercik doang, jangan kan mercik satu gayung, tapi perbandingannya ini satu bak, ya, itu nggak bisa menjadikan air ini menjadi mustakmal. Yang satu bak nggak bisa, karena suci ketemu suci. Bedanya ini suci nggak mensucikan, itu suci. Berbeda kalau satu ember atau satu gayung ini air mutanajis, terkontaminasi najis, lah jadi najis semua. Tapi kalau ini air mustakmal atau apalagi hanya sekedar netes doang, apa berubah itu airnya? Kan nggak berubah, nggak masalah. Nah ini kan kita tahunya setelah ngaji tuh. Kalau belum pernah ngaji nggak ngerti. Ya selama ini yang diajarkan oleh orang tua kita, yang mana orang tua kita juga nggak pernah ngaji. Ya, artinya begitu. Tutup ini, jangan sampai kena percikan bekas wudhu nanti mustakmal nggak bisa dipakai. Itu nggak seperti itu. Beda kalau seandainya ya air mustakmal yang bekas aliran wudhu kita tadi ini ya, basuhan wajah kita tampung, tangan, kaki kita tampung, dapat satu ember, kita masukkan ke dalam air satu gayung yang belum dipakai. Lah kan secara persentase ini lebih banyak, maka ini bisa merubah, maka air satu gayung tadi bisa jadi mustakmal gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nah, atau mungkin kadarnya sama ya, ini satu ember, ini satu ember ya, jadi mustakmal semua. Tapi kalau perbandingannya satu bak, satu drum, satu wadah besar cuman campur satu gayung air mustakmal, ini tidak bisa merubah status air mutlak tadi atau air yang suci mensucikan tadi. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari ibu-ibu mungkin? Oh, ada tanya berarti udah ngerti semua. Saya yang tanya kalau gitu. Ya. Kita lagi luka tuh di plaster tangannya itu, karena tidak kena air. Boleh nggak? Boleh nggak wudhu? Enggak, maksudnya sah nggak wudhunya itu? Nah, plaster namanya. Tangan kita atau anggota wudhu kita terluka kemudian harus diperban, diplaster pakai hansaplas atau diperban pakai kasa begitu. Nah, alhamdulillah mungkin kecelakaan jatuh dari motor harus diperban. Di mana perbannya? Tangan ini kan ya anggota wudhu. Nanti wudhunya gimana? Sebenarnya ada pembahasan sendiri ya, agak panjang, tapi nggak apa-apa lah kita bahasin. Orang seperti ini kalau di dalam istilah fikihnya namanya sahibul jabirah atau sahibul jabair, orang yang menggunakan pembalut atau perban ya, perban. Ini cara wudhunya agak eksklusif, ini agak beda dari biasanya. Kalau perbannya di anggota wudhu dan anggota tayamum seperti tangan atau wajah, maka nanti dia wudhu normal kan. Misalkan taruhlah contohnya perbannya di lengan, di tangan, di sini misalkan tangannya, maka dia wudhu seperti biasa wajah ya. Ketika sampai di anggota wudhu yang ada perbannya, maka tidak perlu dia goyah air, ya rusak bosok nanti dalamnya, tidak sembuh-sembuh, nggak kering-kering. Cukup bagian yang tidak ada perbannya, yang tidak sakit, dibasuh air. Terus yang ada perbannya bagaimana? Cukup diusap. Jadi tangan kita dibasahi, cukup basah-basahan saja ya, nggak perlu dikucur. Ini kan basah nih, udah basah nih. Nah, cukup diusap di atas perbannya tadi. Udah itu udah? Oh, belum Pak, belum, nanti dulu. Karena wudhu orang ini tidak sempurna, ada anggota yang tidak terkena air, tidak terkena basuhan air, maka ada ritual namanya tayamum sebagai pengganti anggota wudhu yang tidak terkena basuhan air. Emang agak ribet Pak.
Jadi begitu selesai dia basuh tangan, diusap, maka dia tayamum. Tayamum wajah, tangan. Fungsinya apa tayamum? Fungsinya untuk menggantikan anggota yang tidak terkena basuhan air. Jadi seperti itu. Kemudian satu hal juga yang perlu dipahami, orang yang menggunakan perban ini dicek waktu pakai perban dalam keadaan ada wudhu apa enggak, dalam keadaan suci enggak. Kalau dalam keadaan ada wudhu, dalam keadaan sudah suci, terus dipakai perban, maka selama dia menggunakan perban, sholatnya sah dan tidak perlu diulangi. Tapi seandainya ketika menggunakan perban, status dia dalam keadaan hadas, dalam keadaan batal wudhunya, tidak suci, kemudian dia menggunakan perban dalam keadaan seperti itu, ya, dan dia mengamalkan wudhu dengan cara seperti tadi itu, berarti nggak sempurna kan? Maka nanti ketika perbannya sudah dilepas, lukanya sudah kering, sholat yang selama ini dia lakukan dalam keadaan wudhu yang tidak biasa tadi, wajib diqadha. Sholat ya, kalau perbannya seminggu ya sholat seminggu diganti semua Pak. Maka kita sudah tahu ilmunya. Pastikan kalau kita pakai Hansaplast atau perban, pastikan wudu dulu, suci dulu, supaya nggak ribet ke depannya, ya. Iya, kalau cuma seminggu, ada orang tuh perban sampai sebulan Pak, kemeng juga ngerteni sakulan. Jadi seperti itu. Dan memang ketentuannya seperti itu. Ketentuannya seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian satu lagi tadi kan ada tadi disebutkan sunnah wudhu sebelum mandi ya, sunnah wudhu sebelum mandi. Sehingga kalau mandinya dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu, bisa langsung sholat, bisa langsung pegang Quran, ya kan? Nah, ada satu keadaan orang ini dia nggak wudhu dan cuman mandi saja, sebelumnya nggak wudhu, tapi mandi saja terus bisa langsung sholat tanpa wudhu. Apa itu? yakni orang yang mengalami hadas besar tetapi tidak disertai hadas kecil. Coba ada yang bisa jelaskan nggak? Gimana orang tuh mandi wajib tapi tidak berstatus hadas kecil? Coba yang mewajibkan mandi itu apa? Berhubungan. Berhubungan ya batal wudhu toh, nyentuh istri batal wudhu toh, apalagi berhubungan. Sama lagi, keluar mani. Keluar mani kan orang biasanya tidur toh, ya toh? Ihtilam tidur kan batal wudhunya. Apalagi, ada satu keadaan Pak, orang itu wajib mandi tapi nggak wajib wudhu, sehingga habis mandi dia bisa langsung sholat. Yakni ketika seseorang keluar mani atau sperma dengan cara atau dalam keadaan dia tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tidur yang tidak membatalkan wudhu. Ini sudah kita bahas ya di beberapa pertemuan sebelumnya. Ada satu kondisi orang tidur tuh wudhunya nggak batal. Apa itu? Tidur dalam keadaan duduk mumakkinin maq'ada. Posisi bokong ini tidak bergeser, tidak jungkit-jungkit begini. Ya. Nunggu sholat, nunggu ini ceramah, misalkan tidur begini Pak, anteng tidur setengah jam baru bangun, ya setengah jam nunggu qomat misalkan. Kalau di pesantren tuh nunggu qomat tuh bisa setengah jam, 40 menit gitu, sambil nunggu imamnya, kiainya keluar tuh selama. Ini kadang santri itu sampai capek tidur, bangun-bangun qomat langsung berdiri, masuk ke dalam shaf, langsung takbir. Kalau posisi dia selama tidur duduk tadi tidak berubah, nggak miring kanan, miring kiri, terus jengkang. Oh, kan ada orang tidur gini-gini jengkang. Ya, kalau ini udah berubah posisinya, maka itu batal. Tapi kalau anteng, tidur duduk begini anteng, ini nggak batal wudhunya Pak. Lah kok enek om tidur dalam keadaan duduk, tahu mimpi, mimpi. Lah keluar mani, ya tidurnya duduk, tidur duduk tapi mimpi basah, mimpi junub, terus keluar mani. Maka orang seperti ini ya dia wajib mandi,
mandi. Tetapi wajib wudhu nggak? Tidak. Seandainya ketika mandi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu, maka setelah mandi dia sudah bisa langsung sholat, bisa langsung pegang mushaf, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya disyaratkan wudhu. Wallahu a'lam. Tapi ini sangat langka sekali Pak ya. Nama sih tidur duduk sampai mimpinya ketemu bidadari lagi. Wallahu a'lam. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup Pak ya? Ini satu pembahasan, kita sudah tahu ilmunya, kita usaha untuk amalkan. Perkara itu ilmu tuh nggak usah banyak-banyak, ya. Cukup sedikit diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu kalau nggak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Apa fungsinya pohon kalau nggak ada buahnya? Nggak bisa diambil manfaatnya. Maka apa yang kita hari ini malam ini kita sudah ketahui daripada ilmu-ilmu khususnya kaitan dengan fardu-fardunya mandi, ini kita simpan baik-baik dalam memori kita, dalam otak kepala kita, kemudian nanti kita amalkan ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan majelis pada malam hari ini menjadi majelis yang penuh barokah, maghfirah, ampunan untuk kita semua yang hadir di sini, memberi semangat untuk kita semua Bapak Ibu yang hadir sekalian, dan menambah wawasan keagamaan, menjadi wasilah agar ibadah kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.